kembali lagi bersama kakak di InLook Study. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Halo teman-teman, ada informasi baru nih, informasi tentang penerimaan calon taruna dan taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Permasyarakatan Politekip dan Politeknik Imigrasi Politekim oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yuk kita lihat kriteria dan informasi apa saja yang terkait Poltekim dan Poltekip 2021 di InLook Study. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, berbagi informasi kepada teman kalian, dan kalian tetap support ya channel kakak. Nah, ada informasi nih dari Kementerian Hukum dan HAM membuka menerima calon taruna dan taruni Politekip dan Politekim. Politekip merupakan pendidikan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknis pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun setara S1. Kakak jelaskan ya mengenai apa saja program studi yang ditawarkan oleh Poltekip. Berikut informasinya. Program studi yang ditawarkan oleh Poltekip ada D4, Teknik Pemasyarakatan. Politekip mempunyai program studi D4, Manajemen Pemasyarakatan. Poltekip mempunyai program studi D4, Bimbingan Pemasyarakatan. Seseorang lulus Politekip atau Akademi Ilmu Pemasyarakatan akan ditempatkan pada unit pelaksanaan teknis berikut. 1. Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2. Lembaga Pemasyarakatan. 3. Rumah Tahanan Negara. 4. Balai Pemasyarakatan. 5. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. 6. Rampasan negara. Poltekim merupakan pendidikan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknik keimigrasian dengan program kuliah selama 4 tahun setara S1. 1. Lulusan taruna Poltekim mendapat gelar sarjana terapan imigrasi untuk pilihan jurusannya. Ada 1. D4 Hukum Keimigrasian. 2. D4 Administrasi Keimigrasian. 3. D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian. 4. D3 Keimigrasian. Nah, jangan khawatir jika kalian lolos di Politekim karena baju seragam, atribut, dan lainnya gratis jika menjadi taruna Politekim. Para taruna akan mendapatkan fasilitas perlengkapan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki secara gratis oleh pihak kampus ya. Tidak perlu membayar biaya makan dan lain sebagainya. Di samping itu, para taruna juga akan diberikan makanan dan minuman yang bergizi yang terbaik untuk membentuk tubuh yang sehat. Fasilitas lainnya dari kampus lengkap dilengkapi seperti tempat olahraga, seni budaya, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium praktek keimigrasian, dan tempat ibadah yang memadai. Ikatan dinas setelah lulus dari pendidikan taruna
akan menjadi calon ASN yang diidam-idamkan oleh orang tua kalian. ASN Kemenkumham yang diproyeksikan menduduki formasi analis keimigrasian dan ditempatkan di unit pelayanan teknis imigrasi di seluruh Indonesia. Nah, ada kriteria pelamar nih. Harus diingat ya, formasi umum merupakan pelamar lulusan SMA atau SLTA, memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai dalam pengumuman ini. 2. Formasi putra atau putri Papua Barat merupakan pelamar lulusan SMA atau SLTA keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua salah satu atau kedua orang tua asli Papua atau Papua Barat, dibuktikan dengan KTP bapak atau ibu kandung, akta kelahiran, atau surat keterangan lahir yang bersangkutan, dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan, kepala suku. Ketiga, formasi pegawai merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. 4. Formasi pegawai putra atau putri Papua atau Papua Barat merupakan pelamar keturunan asli putra atau putri Papua Barat yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Persyaratan yang pertama, warga negara Republik Indonesia, tidak memiliki kewarganegaraan ganda. 2. Pria atau wanita. 3. Pendidikan SLTA atau sederajat. 4. Usia dengan ketentuan sebagai berikut. Formasi umum dan formasi putra atau putri Papua atau Papua Barat usia pada tanggal 1 April 2021 serendah-rendahnya. Jadi, jika kalian pada tanggal 1 April belum memasuki 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun, jadi yang bisa mengikuti pendaftaran umur 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun ya. Dibuktikan dengan akta kelahiran, surat keterangan lahir. Formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua Barat usia pada tanggal 1 April 2021 tidak boleh lebih dari 25 tahun. Dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. 5. Tinggi badan pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm. Berat badan seimbang, jadi sesuai dengan berat badan dan tinggi badan berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan. 6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas dari HIV atau AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata, dan softland, tidak tuli, tidak bisu, dan tidak buta warna. 7. Bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya. 8. Bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan
tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang telinga kiri dan kanan. 9. Belum pernah menikah, baik secara negara, adat maupun agama, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. 10. Bersedia ditempatkan di unit pelaksanaan teknis, pemasyarakatan, dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. 11. Tidak pernah putus studi atau drop out dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, akademi atau sekolah kedinasan pemerintah lainnya. 12. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna/taruni. 13. Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lainnya. 14. Bagi calon taruna/taruni formasi pegawai putra atau putri Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat atau golongan ruang setinggi-tingginya, pengatur muda tingkat 1 atau 2B, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pemimpin tinggi, pemimpin unit eselon 1 atau kepala kantor wilayah. Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari proses pemeriksaan atau bebas hukuman disiplin dari pemimpin tinggi pertama di lingkungan wilayah masing-masing. Penilaian prestasi kerja pegawai PPKP tahun 2019 dan tahun 2020 minimal bernilai baik, dan seluruh komponen atau unsur penilaian PPKP minimal baik, serta telah membuat sasaran kerja pegawai SKP pada tahun 2021 pada sistem informasi manajemen pegawai. Nah, harus diingat-ingat ya, kalian harus punya trik karena kakak akan menjelaskan tentang kuota formasi. Kuota formasi untuk sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 600 taruna dan taruni untuk umum dan putra-putri Papua Barat. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 1. Kuota formasi sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah 300 taruna-taruni, terdiri dari umum pria ada 262 taruna, wanita ada 28 taruni. Khusus putra atau putri Papua pria ada 4 taruna, wanita ada 1 taruni. Khusus putra atau putri Papua Barat, Papua ada 4 taruna, wanita ada 1 taruni. Nomor 2, kuota formasi sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah 300 taruna atau taruni, terdiri dari umum
Pria ada 219 taruna. Wanita ada 71 taruni. Khusus putra atau putri Papua, pria ada 3 taruna, wanita ada 2 taruni. C. Khusus putra atau putri Papua Barat, pria ada 3 taruna, wanita ada 2 taruni. Kuota formasi pegawai sekolah kedinasan politeknik sejumlah 50 taruna taruni terdiri dari umum pria 32 taruna, wanita 8 taruni. Khusus putra atau putri Papua, putra 4 taruna, wanita 1 taruni. Khusus putra atau putri Papua Barat, pria ada 4 taruna, wanita ada 1 taruni. 4. Kuota formasi pegawai sekolah kedinasan politeknik sejumlah nihil. Nah, jangan lupa ya, jangan sampai kelewat. Tata cara pendaftar harus sesuai dengan yang ditentukan. 1. Pelamar formasi umum dan putra-putri Papua atau Papua Barat wajib melakukan pendaftaran secara online melalui link yang ada di bawah ya, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 9 sampai dengan 30 April 2021. 2. Khusus bagi pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua, Papua Barat, melakukan pendaftaran, unggah berkas laman, dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online mulai tanggal 9 sampai dengan 30 April 2021 pada laman di bawah ini. 3. Pelamar hanya boleh memilih 1 pilihan sekolah kedinasan. Ingat-ingat ya, kalian hanya bisa memilih 1 sekolah kedinasan. Jangan sampai salah. Kalian persiapkan terlebih dahulu. Kalian lebih minat, pilih sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Panitia tidak dapat merubahnya, dan apabila memilih lebih dari 1 pilihan sekolah kedinasan, maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur. Jadi, jangan coba-coba kalian mengikuti 2 sekolah kedinasan. Nah, jika gugur, kalian tidak dapat mengikuti tahap seleksi administrasi lainnya. Jangan sampai salah ya, dan lebih teliti dalam mendaftar supaya kalian lolos. 4. Unggah dokumen terdiri dari 1. Pelamar formasi umum, surat lamaran bermaterai 10.000 ditunjukkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Jangan lupa ya, pena berwarna hitam. Format surat ada di bawah ini ya, jangan lupa diunduh. Dokumen yang diunggah harus asli. Kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ijazah asli bagi lulusan luar negeri, memiliki ijazah berbahasa Inggris, melampirkan pula surat keterangan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Bagi pelamar atau peserta lulusan SMA tahun 2021 sebagai pengganti ijazah, wajib melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
Akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas ya. Surat keterangan belum pernah menikah dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili asli, bukan surat ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW, atau orang tua. Surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintahan lain ataupun swasta, dan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Jangan lupa ya, penanya berwarna hitam dan bermaterai 10.000. Format dapat kalian unduh di web dan laman ini ya. Dan jangan lupa dokumen semuanya harus asli. Pas foto berlatar belakang warna merah untuk Politeknik dan berwarna biru untuk Politekim. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna tidak hitam putih, dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka atau file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Pelamar formasi putra putri Papua, surat pelamar bermaterai 10.000 ditunjukkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format surat laman dapat diunduh di web ini ya, di bawah ini. Dokumen yang diunggah harus asli ya. Kartu tanda penduduk yang telah elektronik atau EKTP, surat keterangan telah melakukan perekaman penduduk secara elektronik asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa, kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua bapak atau ibu asli dari Papua atau Papua Barat. Ijazah asli bagi lulusan luar negeri memiliki ijazah berbahasa asing. Melampirkan pula surat keterangan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Bagi pelamar peserta lulusan SLTA tahun 2021 sebagai pengganti ijazah, wajib melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli dan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas lainnya. Surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah, kepala desa sesuai domisili asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW, atau orang tua ya. Surat pernyataan 6 poin dari pelamar berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup mengikuti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain, swasta, dan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ditandatangani dengan pena berwarna hitam bermaterai 10.000. Surat pernyataan dapat diunduh pada halaman di bawah ini. Dokumen yang asli ya jika kalian ingin mengunduhnya. Pas foto berlatar belakang berwarna merah untuk Politekim dan warna biru untuk Politekim. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna tidak hitam putih, dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah. Jangan sampai salah ya, atau file rusak tidak bisa terbaca jelas. Jadi kalian harus mengecek ulang persyaratan dan data-data kalian yang sudah dimasukkan. Kurang lebihnya sama seperti yang kakak jelaskan tadi. Dan untuk pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra atau putri Papua Barat, persyaratannya sebagai berikut. Syaratnya ada surat pelamar bermaterai 10.000 ditunjukkan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format surat bisa diunduh di halaman ini. Kartu tanda penduduk yang telah elektronik (EKTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Ijazah asli. Bagi lulusan luar negeri memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan pula surat pernyataan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW, atau orang tua. Surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terkait dengan instansi pemerintahan lain atau swasta, dan tidak mengonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ditandatangani dengan pena berwarna hitam bermaterai 10.000. Format bisa diunduh di laman ini. Pas foto berlatar belakang warna merah. Khusus pelamar formasi pegawai putra atau putri Papua Barat melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala desa, kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak atau ibu, asli dari Papua. Surat pernyataan dari pejabat pemimpin tinggi, pemimpin unit Ekselon 1 atau kepala kantor wilayah. Surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja, SK-CPNS, SK-PNS, SK Pengangkatan Terakhir, PPKP tahun 2019 dan 2020 yang diunggah atau diupdate pada aplikasi Simpek
masing-masing. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna tidak hitam putih dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka atau file tidak rusak, terbaca, dan jelas. Mekanisme tahapan seleksi. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut. 1. Seleksi administrasi, verifikasi berkas dan unggahan. 2. Seleksi kompetensi dasar (SKD). 3. Seleksi lanjutan, seleksi kesehatan, seleksi kesenaptaan, seleksi tulis, psikotes dan wawancara psikotes, seleksi wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Satu, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Politekip merupakan pendidikan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknis pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun setara dengan S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan penelaah status warga binaan pemasyarakatan atau analis pemasyarakatan. 2. Politeknik Imigrasi Politekim merupakan pendidikan sekolah kedinasan diploma 4 di bidang teknis keimigrasian dengan program kuliah selama 4 tahun setara dengan S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan analisis keimigrasian. 3. Formasi pegawai atau pegawai putra putri Papua atau Papua Barat Sekolah Kedinasan Politekip ditunjukkan bagi PNS di lingkungan Kemenkumham yang ditempatkan pada jajaran pemasyarakatan. 4. Seluruh peserta pada tahapan seleksi kompetensi dasar kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon taruna-taruni sekolah kedinasan. 6. Bagi pelamar atau peserta yang tidak hadir atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur. 7. Kesalahan atau dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. 8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga, dan pihak lainnya dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi. Apabila diketahui, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya. 9. Bagi pelamar atau peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir kelulusan atau akhir wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama. 10. Bagi pelamar atau peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahap seleksi akhir kelulusan akhir kemudian mengundurkan diri atau tidak melapor akan diberikan sanksi administratif, yakni tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
pendayagunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi. 11. Peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya. 12. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu-gugat. 13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di portal di bawah ini. 14. Pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi di nomor 0812 9292 1021. 15. Apabila di kemudian hari terdapat keliruan dalam pengumuman, maka akan diadakan perbaikan. Jadwal seleksi penerimaan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan Politeknik dan Politekim Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2021. Bagaimana dengan pembahasan kali ini? Untuk kalian yang berminat menjadi taruna-taruni sekolah kedinasan Politeknik dan Politekim, adakah yang kalian pilih di antara dua sekolah kedinasan yang kakak jelaskan tadi? Jangan lupa ya tulis di kolom komentar sekolah kedinasan mana yang akan kamu pilih. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian ya, khususnya yang sedang berjuang untuk menjadi taruna-taruni 2021. Kakak doakan semoga kalian lulus di sekolah kedinasan yang kalian minati. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Support terus ya channel kakak supaya dapat memberikan banyak informasi kepada kalian ya.